Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita percaya Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kemampuan untuk melewati segala masalah dan percobaan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sembah Kau lebih lagi ya Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kau akan memberikan kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesusku, Yesus Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Kau hadir di sini. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar, sungguh haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar.
besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, sekali lagi katakan, ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakini Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Atasi segala masalah, atasi segala problema dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kaulah kami yang besar. Kaulah kami yang besar Tuhan, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. Lebih lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great, how great. Mari lebih lagi besarkan Tuhan, besarkan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. Oh, how great
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yakinlah dengan kekuatan Tuhan kita pasti diberikan kemenangan. Dan dengan kekuatan Tuhan kita mampu melewati segala macam pencobaan. Haleluya. Semua katakan pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita kalahkan iblis. Amin. Oh. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh. Sama katakan pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Haleluya. Katakan haleluya. Oh, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama serukan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, lebih semangat katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Oh, oh. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita
Terima kasih Tuhan, terima kasih telah memberikan kekuatan dalam hidup kami melalui puji-pujian ini. Untuk kami semakin rindu, semakin dekat lagi padamu Tuhan. Karena kami tahu kalau kami hidup itu semua Tuhan, hidup karenamu Tuhan. Karena kasih-Mu dalam hidup kami bisa ada seperti saat ini ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan Yesus. Kaulah kebenaran kami ya Tuhan. tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku
kekasihku. Sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami juga terus mendoakan buat anak-anak yang Kau titipkan dalam diri setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang melihat, mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada saat ini. Biar tangan orang tua mereka menjamah kepala mereka, memberkati setiap anak-anak mereka. Biarlah anak-anak yang didoakan oleh orang tua mereka dimanapun saat ini mereka sedang didoakan, biar mengalami jamahan secara khusus daripada Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya tangan Tuhan yang menjaga, memberkati, melindungi anak-anak ini. Jauhkan mereka semua dari pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit. Kami minta anugerah-Mu ya Tuhan, buat anak-anak kami semua. Kami tidak pernah mampu terus bersama dan menjagai mereka. Hanya Engkau Tuhan yang bisa senantiasa menjagai mereka, menolong mereka, dan memberikan perlindungan kepada mereka. Selama mereka ada di rumah, biarlah mereka boleh tetap belajar dengan baik. Selama mereka ada di rumah, biar mereka juga boleh tetap menjaga iman mereka, kehidupan rohani mereka, sambil dibimbing oleh orang tua mereka. Dan kami juga berdoa buat orang tua mereka. Kiranya Engkau pun memberkati setiap orang tua. Untuk oma dan opa, untuk kakek dan nenek, yang menjaga mereka, yang memelihara hidup anak-anak ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, agar mereka juga menjadi teladan bagi setiap anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kalau kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kiranya Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, agar kami boleh layak untuk bersekutu dan diberkati bersama-sama melalui perjamuan kudus. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau serahkan hidup kami untuk Engkau perbaiki kembali dengan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita hari ini boleh kembali beribadah di bulan yang baru, di awal minggu yang pertama, pada tanggal 3 Mei tahun 2020. Tuhan masih izinkan kepada kita semua untuk beribadah, tapi juga Tuhan masih mengizinkan kita masih belum bisa beribadah secara korporat, secara bersama-sama. Tapi saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara tetap menjalankan ibadah setiap hari Minggu dengan kesungguhan hati, ya, dengan hati yang lapar, hati yang haus akan firman Tuhan. Pada minggu yang pertama di bulan Mei ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul, Ia sudah melucuti kuasa si iblis. Ia sudah melucuti kuasa si iblis. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Mari kita akan sama-sama memperhatikan ayat ini di ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Bahkan dikatakan menjadikan mereka
para pemerintah-pemerintah itu dan penguasa-penguasa itu menjadi tontonan umum. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tiap awal bulan kita selalu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu bukan saja untuk mengenang tentang apa yang Yesus sudah lakukan pada 2000 tahun yang lalu ketika dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengorbankan dirinya dengan total, dia menyerahkan nyawanya dengan sebuah pengorbanan yang begitu rupa. Bukan hanya itu, kalau kita mengangkat roti dan anggur, lalu kita mengenang, oh Tuhan itu begitu cinta kepada saya. Oh Tuhan itu begitu kasih kepada saya, benar. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenang akan kematian Yesus, dengan kita mengangkat tubuh dan darah Kristus, maka itu berarti kita juga sedang diingatkan. Bukan saja karena kasih-Nya, tetapi juga karena Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa iya, Tuhan Yesus itu sendiri telah melucuti. Dia sudah melucuti. Perhatikan ayat itu dikatakan ia telah melucuti. Bukan ayat ini mengatakan ia akan melucuti atau dikatakan ia sebentar lagi melucuti. Tetapi firman ini mengatakan ia telah melucuti. Artinya ia sudah melucuti. Pada saat kapan ia melucuti? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat yang ada di atasnya, maka itu bicara tentang bagaimana ketika Yesus dipaku di atas kayu salib. Maka sejak peristiwa itulah secara alam roh, maka berlaku ayat yang ke-15 yang kita baca tadi. Bahwa ia sudah melucuti. Kata melucuti itu artinya merampas senjata musuh. Kata melucuti itu punya arti membuka kedok, selubung, dibuka oleh Yesus. Siapa yang dilucuti oleh Yesus? Ayat tadi berkata pemerintah-pemerintah. Siapa mereka? Penguasa-penguasa, siapa mereka? Siapa yang sudah dilucuti oleh Yesus pada waktu Yesus disalib? Yaitu iblis dan roh-roh jahat yang memerintah dan menguasai hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah melucuti iblis dan roh-roh jahat yang memerintah dan menguasai hidup manusia, maka itu artinya Yesus sudah mengalahkan dengan sempurna dan menjadikan mereka tontonan. Bukan hanya tontonan yang ditonton oleh Yesus, tapi menjadikan tontonan umum. Artinya ditunjukkan kepada malaikat-malaikat. Ditunjukkan kepada saleh-saleh Tuhan yang lain. Ditunjukkan pada hari ini kepada kita. Ditunjukkan secara umum, ditontonkan secara umum kekalahan daripada iblis dan roh-roh jahat. Ketika Yesus itu disalib 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila Tuhan Yesus itu sudah melakukannya pada 2000 tahun yang lalu, maka kita harus percaya bahwa Yesus sudah memberikan sebuah jaminan kepada kita. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menekan hidup kita kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah di dalam Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan, maka sesuai dengan ayat ini, maka kita sebenarnya harus percaya bahwa tidak ada lagi kuasa apapun yang bisa menekan kita. Karena itu tujuan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini di bulan yang baru, di bulan Mei, tanggal 3 Mei ini, maka tujuannya adalah apa? Supaya kita sungguh-sungguh terbebas dari tekanan iblis. Sungguh-sungguh terbebas dari tekanan iblis. Kenapa tujuan ini disampaikan? Bukankah tadi kita sudah mendengar ketika Yesus itu sudah disalib, Yesus sudah dipaku,
Maka saat itulah di dalam alam roh terjadi Yesus melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa. Artinya mereka sudah nggak punya lagi kekuasaan, mereka sudah nggak lagi punya power, mereka sudah nggak lagi punya pengaruh, punya dominion atas hidup manusia. Tapi kenapa tujuan ini mengatakan supaya sungguh-sungguh terbebas dari tekanan iblis? Bapak Ibu Saudara, iblis memang sudah dikalahkan. Iblis memang sudah dikalahkan. Namun saya berharap kita jangan lengah. Ya. Jangan lengah. Kenapa kok kita ini jangan lengah walaupun iblis sudah dikalahkan? Iblis dan roh-roh jahat lainnya, saudara, yang kroco-kroconya itu, masih terus berusaha untuk memberi tekanan-tekanan terhadap manusia. Khususnya kepada siapa? Kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar iblis sudah dikalahkan. Benar iblis sudah dilucuti kekuasaannya, powernya. Tapi iblis masih terus berusaha untuk dia memberi tekanan kepada anak-anak Tuhan. Tekanan-tekanan apa yang diberikan iblis melalui roh-roh jahat? Ada bermacam-macam jenis. Ada bermacam-macam bobotnya, saudara. Salah satunya adalah yang kita rasakan hari-hari ini. Dengan adanya wabah pandemik COVID-19 ini. Di mana-mana seluruh dunia merasakan ekonomi itu berat. Tidak usah terlalu jauh lah, sampai di dunia sana atau sampai di luar negeri ya saudara. Di kota Jepara sendiri. Di lingkungan di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita sehari-hari sebelum peristiwa ini terjadi atau sebelum pandemik ini ada, kita bekerja. Tapi sekarang setelah adanya pandemi ini, maka semua merasakan apa itu? Tekanan ekonomi. Iblis itu bekerja melalui tekanan ekonomi. Menggoda. Lihat, kamu sudah nggak mampu kan? Kamu butuh uang kan? Kamu perlu untuk hidup kan? Lihat itu, orang itu, dia punya harta. Dia punya sesuatu. Ambil, rampas. Jangan takut. Nggak ada orang yang melihat. Artinya apa? Iblis mencoba untuk menekan kita, menggoda, untuk supaya melakukan yang namanya kejahatan. Anda lihat sendiri berita-berita di media sosial. Mereka melakukan kejahatan karena apa? Tekanan ekonomi. Bukan hanya tekanan ekonomi, tekanan kesehatan. Ada orang-orang yang kena. Kalau dia orang Kristen, mungkin dia bisa saja bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa aku kok bisa ketularan? Mungkin saja dia bisa bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan aku mengalami ini? Lalu ujung-ujungnya apa saudara? Menyalahkan Tuhan. Tidak puas dengan perlindungan Tuhan. Katanya Tuhan itu maha kuasa, tapi kenapa dia tidak berkuasa untuk menjaga saya? Iblis mulai menanamkan benih-benih itu dalam pikiran orang-orang yang sudah merasa ditekan kesehatannya. Lalu apalagi tekanan moral, tekanan rohani, mulai terjadi kemalasan, mulai terjadi kemandekan rohani, tekanan jiwa, mulai menyalahkan, mulai bersungut-sungut, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tidak boleh lengah. Betul iblis sudah dikalahkan, tapi iblis masih terus berusaha menekan, melancarkan tekanan-tekanannya untuk anak-anak Tuhan. Supaya apa? Nanti kita akan lihat saudara. Karena itu di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, coba saudara buka Alkitab saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 mengatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita nggak boleh lengah.
Kita nggak boleh lalu bersikap santai. Oh, iblis sudah dikalahkan, nggak ada lagi pengaruhnya, nggak ada lagi kuasanya. Oh, saudara, iblis nggak perlu pintu yang terbuka lebar untuk menyerang kita. Hanya dengan celah yang kecil, yang sempit, dia memberikan tekanannya itu sedikit tapi powerful. Bagaimana kita bisa untuk menghadang semua tekanan-tekanan itu? Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis ini hanya bisa memberi tekanan yang sebenarnya berupa tipu muslihat. Apa itu tipu muslihat? Tipu muslihat itu bicara tentang siasat, jebakan, akal bulus. Jadi ketika ada anak Tuhan yang sedang butuh uang, karena nggak dapat uang, karena masalah ini sangat menekan hidupnya, iblis berkata kepada anak Tuhan itu, lihat itu. Dia memberikan tipuan, siasat jebakan, akal bulus. Coba, ini kan nggak ada orang. Kamu coba ambil miliknya. Kamu coba rampas miliknya. Kemudian ketika orang itu termakan tipu muslihat iblis, dia mulai melakukan yang jahat. Tanpa dia sadari ada orang-orang yang mungkin memperhatikan. Lalu ada yang teriak-teriak, maling, maling, rampok, rampok. Dikejar massa, ketangkep. Hasilnya apa saudara? Mending kalau mulus mukanya. Mending kalau tubuhnya gak diapa-apain, cuma kamu maling ya, oh kamu mencuri ya, udah yuk kita bawa kamu ke polisi. Itu masih mending. Saya melihat di media sosial kalau ada begal yang ketangkep, kalau ada maling yang ketangkep, aduh saudara, mukanya bonyok, hancur, bahkan tidak sedikit yang mati. Kenapa? Karena dikeroyok massa. Lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa iblis ini memberikan tipu muslihatnya? Maksudnya adalah supaya anak-anak Tuhan itu bisa tertangkap, bisa kemudian terperangkap, dan kemudian dikuasai kembali oleh iblis. Faktanya tidak sedikit hidup anak-anak Tuhan ini kembali dikuasai oleh dosa. Pertanyaannya kenapa kembali dikuasai oleh dosa? Sebab mereka tidak kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-10, Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tidak ada cara yang lain saudara untuk kita bisa bertahan. Untuk kita bisa terus melawan tekanan-tekanan iblis itu dengan perlengkapan senjata Allah. Selain kita harus lebih dulu kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini saya memperhatikan pelatihan-pelatihan daripada tentara-tentara elit di dunia ini saudara. Tentara-tentara elit yang ada di Indonesia juga dan di negara-negara lain itu. Kalau mereka mau menjadi seorang tentara yang benar-benar hebat di kesatuannya. Ya, misalkan kita sebut aja kesatuan dari sebuah tentara khusus di negara kita. Ya, maka orang itu ketika dia mau dibentuk menjadi figur seorang tentara yang hebat, dia tuh harus kuat. Digembleng dengan cara-cara yang berat supaya bisa kuat. Kalau sudah kuat, apa yang dilakukan? Dia pakai ransel yang berat sekalipun, dia berjalan kaki dalam jarak yang panjang sekalipun, dia harus berenang dengan jarak yang panjang sekalipun, dia diterjunkan dari tempat yang tinggi, maka itu semua tidak akan menggoyahkan tubuhnya. Kenapa? Karena tubuhnya sudah ditempa dengan begitu kuat. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa membawa perlengkapan senjatanya dengan penuh. Pegang senjata yang punya jarak tembak sekian yard, jauhnya sekian kilometer, jauhnya itu enggak seberat ini saudara. Ini sih ringan sekali. Tapi kalau mau pegang benar-benar senjata yang bisa
ditembakkan dalam jangka yang begitu jauh. Itu beratnya minta ampun dan itu harus bawa, dipegang, berjalan kaki untuk bisa mencapai setidaknya titik tertentu. Maka itu butuh fisik yang begitu kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya kalau kita mau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, gak bisa kita ini lemah. Gak bisa kita ini tidak melatih diri kita lalu seperti orang-orang pada umumnya lemah-lemah, biasa-biasa, gak bisa. Ayat ini berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Harus kuat. Saudara, kalau iblis sedang memberikan tekanan-tekanannya pada hari-hari ini, saudara harus kuat. Walaupun kau dalam tekanan ekonomi, engkau harus kuat di dalam Tuhan. Walaupun kau dalam tekanan kesehatan, kau harus kuat di dalam Tuhan. Walaupun kau dalam tekanan-tekanan yang lain, kau harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa terbebas dari tekanan iblis. Mari kita akan lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ayat ini memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita bisa terbebas dari tekanan iblis. Mari kita mau baca 1 Yohanes 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Saudara baca ayat itu mengatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Rasanya saudara mungkin bingung ya dengan ayat ini. Maksudnya apa? Orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi faktanya tadi saya mengatakan masih ada orang-orang Kristen, masih ada anak-anak Tuhan yang kalau boleh saya katakan dia pun lahir dari Allah, tapi kenapa dia masih bisa berbuat dosa? Kenapa dia masih bisa mencuri? Kenapa dia masih bisa merampok? Kenapa dia masih bisa ada di penjara? Walaupun dia anak Tuhan. Yang tadi saya katakan, boleh saja saya katakan dia juga lahir dari Allah. Tapi kenapa dia masih seperti itu hidupnya? Saudara, kalau kita hanya cuma membaca ayat ini dari bahasa Indonesia, kita tidak akan pernah bisa mengerti ayat ini. Tapi coba saya mau bawa saudara untuk membaca dalam bahasa Inggris yang ada di dalam layar LCD yang Bapak Ibu lihat lewat YouTube. Maka saya akan bacakan bunyinya seperti ini. We know that whosoever is born of God sin not, is born of God. Ada kata is di sana. Bukan was born, tapi is. Kalau was itu berarti sudah pernah lahir. Tapi ayat ini tidak menyebut kata was born. Tapi dikatakan is born of God. Is born itu berarti lahir sekarang. Jadi kalau begitu, kalau saudara kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita mau menjadi orang yang bisa terbebas dari tekanan iblis, maka mau tidak mau sama seperti halnya iblis setiap hari memberi tekanan. Iblis setiap hari memberikan pengaruhnya, memberikan tipu muslihatnya, itu dilakukannya setiap hari. Maka tidak ada cara lain, maka setiap hari pula kita harus menjadi orang yang lahir dari Allah. Setiap hari. Oke lah, kalau kita mau bicara soal jasmani, maka kita tidak mungkin lahir, kemudian masuk lagi ke perut ibu kita, lahir lagi, dan seterusnya, tidak mungkin, memang tidak mungkin. Lahir secara jasmani cuma sekali, makanya waktu itu
Tuhan pernah berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Tapi Nikodemus bingung, loh, maksudnya apa? Ini aku sudah tua, masa aku masuk lagi ke perut ibuku? Tuhan bilang bukan begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tadi saya berkata kita nggak boleh lengah. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Caranya bagaimana kuat di dalam Tuhan? Maka setiap hari, yang pertama, setiap hari kita harus lahir dari Allah. Hari ini, kalau saudara menyaksikan ibadah ini, Anda mengikuti ibadah ini, maka hari ini Anda harus lahir dari Allah. Besok, jangan katakan, oh aku enggak perlu lahir dari Allah. Oh sudah kok hari Minggu kemarin. Senin enggak usah. Selasa, ya oke lah, perlulah lahir. Rabu, oh enggak usah. Enggak bisa begitu. Ingat, iblis itu nyerangnya tiap hari loh saudara. Tiap waktu, tiap saat. Dia sedang melihat siapa yang lengah. Dia kasih tekanan. Dia kasih tipu muslihatnya. Dia kasih jebakannya. Kalau ada yang kena jebakannya, tertangkap, dikuasai oleh iblis. Dicengkeram lagi oleh dosa. Kita harus setiap hari lahir dari Allah. Artinya apa? Jangan lewatkan hari di mana kita ada tanpa bersekutu dengan Tuhan. Jangan lewatkan hari di mana kita ada tanpa bersekutu dengan Tuhan. Apa artinya bersekutu dengan Tuhan? Anda baca Alkitab, Anda dengar suara Tuhan. Anda berdoa sebagai nafas rohanimu. Anda menyembah Tuhan. Intinya adalah Anda harus jalin persekutuan dengan Tuhan. Jadi jadikan persekutuan dengan Tuhan itu sama seperti kebutuhan akan hidup saudara. Hari ini saudara pasti ada yang sudah makan. Tapi juga ada yang belum makan. Tapi nanti setelah Anda selesai mengikuti ibadah ini, Anda akan cari makan. Minimal semua kita sudah pada minum. Kita sudah minum, kita sudah ada yang makan, kita ada yang akan makan, tapi terlepas dari dua ini, semua kita pasti bernafas. Langsung otomatis itu bernafas. Kebutuhan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Saudara, makan, minum, bernafas itu kebutuhan hidup. Enggak ada orang yang mau berhenti sedikit pun. Kecuali kalau dia mau memang berpuasa, dia bisa berhenti makan, berhenti minum. Tapi selama dia masih ingin hidup, ingin sehat, dia pasti tidak akan pernah berhenti makan dan berhenti minum. Dia akan makan, minum, makan, minum, makan, minum, istirahat, bernafas. Dan itu terus menjadi siklus kehidupannya sehari-hari. Jadi persekutuan dengan Allah itu harus menjadi hal yang sama seperti itu. Bersekutu dengan Allah itu melalui firman, melalui doa. Itu kita bisa lakukan di mana saja. Anda punya gadget. Anda ketika tunggu di luar, di dalam mobil, Anda bisa baca Alkitab. Anda bisa dengar firman Tuhan. Kita harus jalin persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itu artinya kita menyadari bahwa diri kita ini harus terus lahir dari Allah. Ada hal-hal yang perlu dilahirkan kembali dari hidup kita. Saudara, kita tidak bisa instan. Lalu artinya apa instan itu? Artinya begini saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu otomatis kita jadi orang yang baik, sempurna. Omongan kita jadi omongan yang sangat sopan. Oh, pikiran kita jadi pikiran yang sangat lembut, sangat halus. Perasaan kita menjadi perasaan yang begitu indah. Enggak bisa begitu, ini artinya ada sebuah proses. Bagaimana seorang seperti Paulus, hidupnya bisa dirubah sedemikian rupa. Bagaimana seorang seperti Musa, hidupnya bisa diubah sedemikian rupa. Lewat proses. Bagaimana hidup saya bisa diubah. Bagaimana hidup Anda bisa diubah. Lewat proses. Lewat dilahirkan kembali setiap hari. Waktu kita baca Alkitab, firman Tuhan menegur hidup kita, kita bertobat. Oh, berarti kita dilahirkan kembali oleh firman itu. Pada saat kita punya kelemahan dalam hal soal keuangan, dalam hal soal kehidupan seksual, dalam hal soal-soal yang lain, ketika kita baca firman, kita ditegur oleh firman, maka hari itu pula kita dilahirkan kembali. Hari itu pula kita menjadi orang yang baru.
yang lama ditinggalkan. Dilahirkan kembali oleh firman. Dilahirkan kembali oleh kuasa daripada perkataan Tuhan. Setiap hari kita harus lahir dari Allah. Tekanan-tekanan semacam ini yang kita rasakan dalam hari-hari ini tidak akan mengubah kehidupan kita. Kita akan bisa justru tetap menjadi orang yang semakin kuat dalam rohani kalau kita mau setiap hari lahir dari Allah. Yang kedua, saudara, kalau saudara membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi, maka dikatakan di sana bahwa but he that is begotten of God keep himself. Ada kata keep himself. Artinya apa? Memelihara dirinya sendiri. Yang pertama, kita memang harus setiap hari lahir dari Allah. Tapi yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang bisa memelihara diri kita sendiri. Hari ini kita sudah baca firman. Hari ini kita sudah ditegur oleh firman. Hari ini firman berkata kepada kita, kita harus berubah. Oke, kita akan berubah. Oke, kita tanggapi firman, kita mau berubah. Tapi setelah itu saudara, setelah kita berdoa, kita baca firman, bukankah waktu itu terus berjalan? Misalkan hari ini, saudara pada jam 9 sudah selesai mendengarkan firman. Bukankah jam 9 akan ada, kemudian jam 10, kemudian ada pada pukul 11, terus 12, jam 1 siang, jam 2, jam 3, terus sampai malam? Pada masa-masa itulah kita harus memelihara diri kita. Pada masa-masa itulah kita harus memelihara diri kita. Jangan biarkan diri kita rusak. Jam 9 kita udah baca firman Tuhan, ditegur oleh firman, tapi jam 1 kita rusak lagi hidup kita. Jam 3 kita biarkan diri kita rusak. Kenapa saudara bisa terjadi? Karena setiap hari ada banyak hal yang bisa merusak diri kita. Apa yang kita lihat itu bisa merusak kita. Apa yang kita dengar itu bisa merusak diri kita. Apalagi sekarang banyak berita-berita yang mengatakan, wih sekarang penderita COVID-19 sudah sedemikian besar, sedemikian banyak. Lalu kita mulai dibebani dengan hal-hal semacam itu. Lalu kita mulai rusak lagi iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Setiap hari ada banyak hal yang bisa merusak diri kita. Dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Karena itu saudara, selama hari-hari atau jam-jam di mana kita masih hidup, pelihara diri kita sendiri. Ingat bahwa diri kita ini adalah rumah Allah. Perlu kita jaga. Yudas pasal 1 ayat 21 berkata demikian. Yudas, karena hanya cuma satu pasal, maka saya sebut Yudas pasal 1, ya. Ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas berpesan kepada pembaca pada waktu itu, tapi juga firman ini berpesan kepada saya dan kepada saudara. Mari peliharalah dirimu. Penting Bapak Ibu Saudara untuk kita memelihara diri kita. Sebab tadi saya berkata setiap hari ada banyak hal yang bisa merusak diri kita. Kita ketika bekerja di luar, ketika pergi dari rumah, ketika kita melihat TV, membaca berita di medsos, kalau kita nggak hati-hati dengan semuanya itu semua bisa merusak hidup kita. Berita-berita yang bisa menjauhkan kita dari iman. Berita-berita yang bisa melemahkan iman kita. Berita-berita yang bisa membuat kita goyah. Tapi mari saudara, saya berharap setelah kita mendengar firman ini, kita juga membaca firman dalam hubungan kita setiap hari supaya dilahirkan kembali oleh firman. Maka saya berharap kita harus bisa memelihara diri kita masing-masing. Diri kita harus kita jaga sendiri-sendiri. Sama halnya ketika saudara berjalan, Anda menjaga dirimu supaya jangan jatuh ke sandung. Anda menjaga dirimu supaya jangan jatuh kepleset. Ketika kita naik mobil, kita memakai seat belt. Tujuannya apa? Supaya menjaga, jangan sampai terjadi sesuatu yang lebih parah.
Kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Menjaga, semuanya kita jaga. Supaya diri kita enggak celaka. Demikian pula hanya dengan kehidupan rohani kita. Mari pelihara diri kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan sudah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia masih terus bekerja. Memberikan tekanan-tekanannya kepada kita. Ingat, kita harus kuat. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Sambil kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Dilahirkan oleh firman setiap hari. Tinggalkan kebiasaanmu yang buruk. Engkau harus terus maju dalam imanmu kepada Tuhan. Dan pelihara dirimu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin kita mempersiapkan perjamuan kudus yang sudah ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari pegang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Ketika engkau sedang memegang tubuh ini, engkau diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi hidupmu. Tapi engkau juga diingatkan bahwa Tuhan juga sudah melucuti, sudah mengalahkan dengan sempurna pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, iblis dan roh-roh jahat yang menguasai hidup manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah tersalib, maka kita harus percaya tidak ada kuasa yang bisa menekan kita kembali kalau hidup kita di dalam Tuhan. Maka pagi ini kembalilah hidup di dalam Tuhan. Kembalilah kuat di dalam Tuhan. Kembalilah berkata, Tuhan, aku mau setiap hari dilahirkan kembali. Hidup ini perlu Tuhan dilahirkan kembali. Aku mau tinggalkan yang jahat. Aku mau tinggalkan hal-hal yang masih belum beres dalam hidupku. Saudara, setiap hari ada banyak hal yang iblis lakukan. Iblis ingin kembali kita tertekan. Tapi Tuhan ingatkan pagi ini, engkau harus setiap hari lahir dari aku, dari firman-Ku, sambil engkau pelihara dirimu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu melalui tayangan ini, kita benar-benar serius kepada Tuhan. Hidup kita harus semakin lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan. Saya akan nyanyikan lagu ini. Ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ya, ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu.
dengan tangan-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita mau angkat roti di tangan kanan kita, unjukkan ke atas di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami berterima kasih buat kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kau sudah memberikan diri-Mu tersalib, menebus dosa kami. Tapi Engkau juga mengingatkan kepada kami bahwasannya kuasa iblis, segala tipu muslihat iblis, segala kuasa-kuasa dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu sudah Engkau lucuti. Sudah Engkau kalahkan dengan sempurna. Tapi Engkau juga mengatakan supaya kami jangan lengah. Kami tidak mau lengah Tuhan. Kami tidak mau hidup kami di hadapan-Mu menjadi sia-sia. Karena kami termakan dengan tekanan dan tipu muslihat iblis. Pagi ini kami mau menjadikan diri kami setiap hari lahir daripada Engkau. Memelihara diri kami pada hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya sampai Engkau datang kembali. Memelihara terus diri kami. Memelihara terus hidup kami. Agar kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, kebodohan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni umat-Mu, ampuni jemaat-Mu. Ampuni tiap-tiap keluarga, ampuni suami-suami, ampuni para istri, ampuni segenap anak-anak, ampuni segenap orang tua. Agar hidup kami sungguh hari ini mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami nanti makan dan minum tubuh dan darah Kristus, maka segala sakit penyakit kami sudah Tuhan sembuhkan. Sudah Tuhan angkat. Beban-beban kami, pergumulan kami sudah Tuhan lepaskan. Tuhan sudah beri kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan, jemaat yang terkasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Ini adalah darah Kristus yang sudah ditumpahkan 2000 tahun yang lalu. Darahnya akan menyatu dengan darah kita. Mengalir, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan secara jasmani. Memberikan juga kemenangan di dalam hidup rohani kita. Dengarkan firman Tuhan. Ada ucapan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah itu adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita mau minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan kembali lagu ini, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk
Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi ini. Kami yakin dan kami percaya hidup kami tidak sama lagi. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau setiap hari lahir daripada Engkau. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau setiap hari dan memelihara diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati semua umat-Mu yang sudah bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ibadah pada pagi ini, dan juga bersekutu bersama-sama di dalam tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menaikkan pujian kami di hadapan Engkau. Pujian syukur, pengagungan kami kepada Engkau. Dan kami akan terima berkat-Mu setelah kami menaikkan pujian syukur ini. Haleluya. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, haleluya. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Pujian dan kemuliaan kini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita mau mengangkat tangan kita. Dan sekarang jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat dari Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam minggu ini dengan berkat-berkat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu, dan kau diberikan kesehatan senantiasa, dan kau dibedakan oleh Tuhan dari semua orang yang lain. Terima berkat ini dengan yakin, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.